Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Departemen Advokasi BMP Ilmu Komunikasi dalam Meningkatkan Motivasi Kerja, yang disusun oleh saya sendiri, Kayla Andriana Yeguswara, dengan NIM mahasiswa 14106223 yang bertempat di kelas A. Yang pertama, kita akan membahas di bab 1 terdapat pendahuluan, yaitu latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah hidup tanpa organisasi. Karena manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang cenderung selalu hidup bermasyarakat, ini terlihat dalam kehidupan keluarga, organisasi sosial, dan bahkan ketika seseorang memasuki dunia kerja. Seseorang akan berinteraksi dan terlibat organisasi tempat dia bekerja. Kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan harus dihadapi dan rintangan dalam perjalanan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia perusahaan atau organisasi, banyak yang mengalami kemunduran, bahkan tidak mampu mencapai cita-citanya karena masalah meningkatkan sumber daya manusia lah. Salah satunya motivasi kerja. Pola komunikasi yang dibentuk oleh ketua dengan bawahan dapat menentukan motivasi kerja yang akan dikerjakan. Maka dari itu, dalam organisasi selalu dilakukan perencanaan pengolahan sumber daya manusia untuk mendapatkan orang-orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Salah satu sasaran pengolahan SDM manusia bisa dilihat pada fungsi manajemen organisasinya sendiri, yaitu menyangkut masalah kepemimpinan. Seorang yang dipilih sebagai pemimpin ialah yang berkewajiban menjalankan fungsi tersebut. Cara dan pola tingkah laku pimpin yang diartikan sebagai gaya kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Wendy Setmadi 2021 adalah suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Orang yang memegang tugas mengarahkan dan membimbing, serta mendapatkan bantuan dari staf untuk menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Lalu berikutnya ada fokus penelitian. Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi 2022-2023 merupakan organisasi yang ada di Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa ini, terdapat beberapa departemen yang mempunyai tugas masing-masing di dalamnya. Pertama, Departemen BPHI, yang merupakan badan pengurus harian inti yang bertugas untuk mengepalai semua departemen. Kemudian Departemen PSDM, Kominfo, Litbang, Senior Aircraft, dan yang terakhir Advokasi. Advokasi sendiri berfokus pada bidang kemahasiswaan, yang dimana departemen ini mengurus segala administrasi mahasiswa. Pada departemen ini juga dikepalai oleh kepala departemen dan juga wakilnya, dan disusul oleh sekretaris, bendahara departemen, dan para staf. Berbicara mengenai gaya kepemimpinan tentu tidak terlepas dari hasil yang ingin dicapai. Motivasi kerja yang tinggi akan didapatkan ketika pemimpin mampu mengkoordinir bagian secara efektif. Berdasarkan pengamatan di atas, dapat terlihat terjadi inefisiensi kepemimpinan, sehingga terjadinya penurunan motivasi kerja terhadap para staf. Oleh karena itu, saya sebagai penulis memfokuskan penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana gaya kepemimpinan Kepala Departemen Advokasi BMP Ilmu Komunikasi dalam meningkatkan motivasi kerja para staf. Lalu yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Departemen Advokasi BMP Ilmu Komunikasi dalam meningkatkan motivasi kerja. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, untuk penelitian akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian ilmu sosial, ilmu komunikasi, khususnya di bidang komunikasi organisasi. Lalu manfaat penelitian untuk penelitian praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi ilmu komunikasi organisasi juga. Lalu kita lanjut ke bab 2, yaitu kajian teori. Untuk konsepnya, saya mengambil variabel gaya kepemimpinan, yaitu setiap pemimpin memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda-beda dalam memimpin sebuah organisasi. Pemimpin memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri dalam bekerja. Keunikan dan kemampuan memimpin dapat dipersiapkan dengan baik oleh individu ataupun organisasinya itu sendiri. Untuk seseorang menjadi pemimpin, harus mempunyai kapasitas kewibawaan dan kekuasaan. Tidak hanya itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan konseptual, teknikal, dan kemampuan menjaga relasi.
Pemimpin juga harus memiliki keunggulan dibandingkan orang yang dipimpinnya. Gaya kepemimpinan merupakan sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang khas dan unik dari seorang pemimpin yang dapat membedakan dengan orang lain, sehingga mewarnai perilaku dan cara bagaimana seseorang memimpin, yaitu dikutip oleh Wendy Setmabi tahun 2021. Tipe kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Pemimpin adalah seorang yang ketika kecakapan pribadi dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpin untuk mengerahkan usaha bersama ke arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Dikutip dari Aspizain Chaniago tahun 2017. Organisasi akan berjalan dengan baik jika pemimpin mempunyai kepintaran dalam bidang yang didalaminya, dan setiap pemimpin mempunyai keterampilan yang berbeda, seperti keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Lalu, selanjutnya ada fungsi gaya kepemimpinan. Dikutip dalam Aspiazen Chaniago tahun 2017, terdapat beberapa pokok fungsi pemimpin dalam organisasi, yaitu planning atau perencanaan, yang kedua organizing, pengorganisasian, yang ketiga actualizing atau leading, atau kepemimpinan, yang terakhir ada controlling atau pengawasan atau pengendalian. Lalu selanjutnya ada review literatur. Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Saya mengambil 10 penelitian terdahulu dengan judul Gaya Kepemimpinan Situasional terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk Cabang Kupang. Penelitinya Sanjung Koniswara dan Trisuri Lestari tahun 2019, keterangan penelitian kualitatif. Lalu yang kedua, teknik penerikan sampel. Lalu yang kedua, hubungan gaya kepemimpinan karismatik terhadap motivasi kerja buruh, diteliti oleh Elda Siska Dwapatesti Nurhizrah Istituati dan Rusdinal tahun 2021, keterangan penelitian kuantitatif dengan teknik wawancara. Yang ketiga, dampak gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di kantor Lurah Sabram Palinggan Kota Padang yang diteliti oleh VB Yaahu Gea, Fitri, Wahyuni, Raihani, Lutfia, Yanti, dan Syamsir tahun 2022, keterangan penelitian kuantitatif dengan teknik wawancara. Yang keempat, gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan yang diteliti oleh Roro Swastudia Winarni dan Catur Puji Raharjo pada tahun 2022, keterangan penelitian kuantitatif dengan teknik penarikan sampel. Yang kelima, pengaruh gaya kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja para karyawan Cicilan Pizza Cabang Tulungagung yang diteliti oleh Ariana Clara Sinta dan Miretno pada tahun 2020, keterangan penelitian kuantitatif dengan teknik wawancara. Lalu keenam, pengaruh gaya kepemimpinan dalam menciptakan budaya kerja yang berkualitas, diteliti oleh Bonanza, Parulian Sidaruruk, dan Aldiano Ponco Gunawan pada tahun 2021, penelitian kuantitatif teknik wawancara. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja pada pekerja BUMN Yan Iskandar dan Ing Andriani pada tahun 2019, keterangan peneliti kuantitatif dengan teknik penarikan sampel. Yang ke-8, analisis hubungan gaya kepemimpinan kepala sekolah dan literasi digital dengan kinerja guru sekolah dasar, diteliti oleh Vera Yunika Johannes Royo dan Ketut Budiastra pada tahun 2022, keterangan penelitian kuantitatif dengan teknik penarikan sampel. Lalu yang ke-9, gaya kepemimpinan budaya organisasi terhadap kinerja melalui kepuasan kerja karyawan sebagai variabel interveni, yang diteliti oleh Syararudin pada tahun 2019, keterangan penelitian kualitatif dengan teknik penarikan sampel. Lalu yang terakhir adalah komunikasi dan gaya kepemimpinan dalam organisasi yang diteliti oleh Elvianti Ritonga Sari Mulyani dan Azbar Rifai Nurhamilah pada tahun 2022, keterangan penelitian kualitatif dengan teknik wawancara.
Pada selanjutnya, kita akan membahas variabel. Suatu perusahaan akan dapat mencapai tujuannya bila didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya adalah karyawan yang memiliki motivasi kerja yang baik. Menurut Wedardi pada tahun 2021, bahwa seseorang yang sangat termotivasi dalam bekerja adalah orang yang melaksanakan upaya maksimal guna mencapai tujuan produksi unit kerjanya dan organisasi di mana ia bekerja. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Dikutip dari Hasibuan 1996. Lalu kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama kita akan membahas tentang paradigma penelitian. Menurut Lexi J. Meloeng, paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur atau bagaimana bagian-bagian berfungsi. Sedangkan menurut Prof. Kasiram, paradigma adalah acuan longgar alarm, penelitian yang berupa asumsi, dalil, aksioma, postulat, atau konsep yang akan digunakan sebagai petunjuk penelitian. Ada dua paradigma yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah, yaitu paradigma ilmiah dan paradigma alamiah. Paradigma merupakan cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Paradigma konstruktivisme sosial meyakini bahwa manusia belajar dari lingkungan sosial tempat mereka tinggal atau bekerja. Manusia akan mencari pemahaman mengenai dunia ini, individu biasanya akan menumbuhkan makna dari pengalaman yang mereka alami. Dikutip dari Kurzweil tahun 2018, pada penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme sosial atau sering dikomunikasikan dengan interpretivisme. Lalu selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dalam Malhotra tahun 2010, halaman 153 dikatakan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan metodologi penelitian eksplorasi yang tidak terstruktur berdasarkan sampel kecil yang memberikan wawasan dan pemahaman tentang pengaturan masalah. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya lakukan ini tentunya menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian atau research question. Pertanyaan penelitian tersebut yang nantinya akan menentukan metode pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya. Lalu selanjutnya ada teknik penarikan informan. Untuk menarik sampel dalam penelitian ini menggunakan conscious sampling atau teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang berupaya mendapatkan sampel elemen yang mudah. Pemilihan unit sampling diserahkan terutama kepada pewawancara. Dikutip oleh Malhotra tahun 2010 halaman 363. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan melalui teknik open observasi atau wawancara. Dalam wawancara kepada informan ini, peneliti meminta informan memberikan informasi sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Lalu selanjutnya ada metode pengukuran data, yaitu keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Dikutip dari Lexi J. Meloeng, 2007, halaman 320-321. Lalu selanjutnya ada reliability coding adalah proses pembuktian apakah item pada instrumen yang digunakan bersifat konsisten secara internal dengan maksud stabil tiap waktu dan keterkaitannya pada instrumen. Dikutip dari Kurzweil 2018. Metode analisis data. Analisis data dan penafsiran data dalam penelitian kualitatif memiliki ciri di antara natural setting, latar ilmiah, pengungkapan makna dari sudut pandang subjek penelitian, variabel dan tidak dapat diisolasi sehingga terlepas dari konteksnya penelitian. Terus selanjutnya adalah keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian ini ialah dalam hal sampel karena peneliti hanya menggunakan Departemen Advokasi BMP Ilmu Komunikasi 2022-2023. Kelemahan penelitian ini tidak ada informasi yang lebih kuat untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepada
Departemen Advokasi dari perspektif BPHI. Selanjutnya ada daftar pustaka. Selanjutnya yang terakhir ada lampiran. Pada slide ini terdapat tabel operasional konsep atau tabel OK. Untuk variabelnya tentunya saya mengambil gaya kepemimpinan, dimensinya yang pertama kepemimpinan, indikatornya pandangan seseorang memimpin, keadaan menjadi seorang pemimpin, gaya kepemimpinan yang pantas, skala interval. Yang kedua dimensinya fungsi gaya kepemimpinan, indikator menetapkan fungsi kepemimpinan dengan baik. Lalu yang kedua mendistribusikan informasi, yang ketiga memberikan pendapat pribadi, yang keempat, menjelaskan tanggung jawab pekerjaan. Yang kelima, memberikan motivasi semangat kerja. Yang keenam, melakukan koordinasi. Yang terakhir, melakukan evaluasi berkala, skala interval. Ini terdapat juga daftar pertanyaan wawancara. Yang pertama, menurut Anda, apakah pandangan Anda menjadi seorang pemimpin? Lalu yang kedua, apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi seorang pemimpin? Yang ketiga, gaya kepemimpinan seperti apakah yang menurut Anda pantas digunakan oleh seorang pemimpin perempuan dalam sebuah organisasi? Yang keempat, gaya kepemimpinan yang paling cocok untuk diterapkan pada situasi di mana pemimpin harus cepat mengambil keputusan. Yang kelima, apakah efektif bila seorang pemimpin menggunakan satu tipe saja dalam kepemimpinannya? Lalu yang keenam, faktor apa saja yang menyebabkan kepemimpinan seorang pemimpin itu dikatakan gagal? Yang ketujuh, menurut Anda kondisi lingkungan seperti apa yang dapat mempengaruhi kinerja kepemimpinan perempuan? Lalu yang kedelapan, bagaimana cara menerapkan gaya kepemimpinan agar tujuan meningkatkan produktivitas kerja berhasil? Yang kesembilan, bagaimana sebuah kepemimpinan itu dianggap berhasil? Yang ke-10, hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan untuk membangun suatu kepemimpinan yang lebih baik. Baik, sekian presentasi mini skripsi yang berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan kepada Departemen Advokasi BMP Ilmu Komunikasi dalam meningkatkan motivasi kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.